Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Ya, demikianlah pepatah yang pas untuk mengenang sosok Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia. Jika tidak begitu, lalu bagaimana bisa ada pohon Soekarno di Saudi Arabia? Nama jalan yang meminjam namanya di beberapa negara, bahkan ada perangko dengan seri fotonya di Kuba pada tahun 2008 silam. Nah, kalau sudah begini, kurang pas rasanya jika kita tidak meluangkan waktu untuk membahas beberapa tokoh dunia yang mengagumi karisma dari sang putra fajar ini. Siapa saja mereka? Simaklah. Nelson Mandela. Tidak ada satupun yang dapat menampik peran Soekarno di kancah internasional, terutama langkah-langkahnya untuk memperkenalkan Indonesia di mata dunia. Nah, dikenal sebagai bapak orator, tahukah kalian kata-katanya pernah membius seorang Nelson Mandela? Ya, Nelson Mandela yang dimaksud tak lain dan tak bukan adalah mantan Presiden Afrika Selatan. Singkat cerita, pada satu kesempatan Soekarno pernah berpidato di KTT Asia Afrika pada tahun 1955, dan siapa yang bakal menyangka bahwa pidato yang menggebu-gebu itu membuat Nelson Mandela bersemangat untuk memperjuangkan rakyat Afrika Selatan. Sampai-sampai terlontar sebuah perkataan, "I was inspired by you, Soekarno." Demikianlah Nelson Mandela pernah berucap. Bukti lainnya kembali diperlihatkan Nelson Mandela ketika ia berkunjung ke Bandung pada tahun 1990. Mengunjungi gedung Asia Afrika, Mandela dibuat kecewa lantaran tak menemukan potret Soekarno di sana. Padahal tempat yang menyimpan sejarah pertemuan konferensi tingkat tinggi negara-negara Asia Afrika pada tanggal 18 sampai 24 April 1955 tersebut begitu berharga baginya. Kemudian kembali ditegaskannya bahwa semua pemimpin negara besar termasuk dirinya mengapresiasi Soekarno saat berbicara di forum tersebut. Pandit Jawaharlal Nehru. Masih tentang konferensi tingkat tinggi negara-negara Asia Afrika, satu lagi pemimpin negara yang turut serta di dalamnya dan juga menyimpan kekaguman terhadap sosok Soekarno. Nah, adapun tokoh yang dimaksud adalah Perdana Menteri India, Jawaharlal Nehru. Keduanya bertemu dan memiliki andil dalam terbentuknya gerakan non-blok lewat KTT Asia Afrika di Bandung 1955. Bahkan dunia pun mencatat bagaimana keduanya menjadi pemimpin pertama sekaligus mendapat julukan Founding Father atau Bapak Bangsa di negara masing-masing. Berkat peran Nehru di awal kemerdekaan Indonesia, Soekarno sampai berkata bahwa India dan rakyatnya terikat erat pada kami dengan darah dan kebudayaan. Hubungan ini telah terjalin dari awal tercatatnya sejarah. Kata India juga akan selalu ada dalam hidup kami. Sebagian kata itu merupakan rangkaian huruf pertama yang kami pilih untuk menamai bangsa dan negara ini, kata Soekarno. Sejalan dengan itu, Nehru pernah menyampaikan kekagumannya dengan berkata, "Datanglah dan bertanyalah kepada pamanmu Soekarno jika memiliki pertanyaan-pertanyaan sulit." Hal ini dikatakan Jawaharlal Nehru kepada putrinya Indira Gandhi. Charles de Gaulle. Tokoh lainnya yang menyimpan kekaguman terhadap Soekarno adalah sosok mantan Presiden Prancis Charles de Gaulle. Sama seperti Soekarno, namanya pun diabadikan menjadi nama bandar udara, yaitu Bandara Internasional Charles de Gaulle yang menghubungkan kota Paris dengan kota-kota lainnya. Dikisahkan bahwa di awal de Gaulle tidak menyukai Soekarno. Alasannya karena sepak terjang beristri banyak mengesankan ia sebagai pemimpin Asia yang doyan perempuan. Tapi yang terjadi kemudian, setelah bertemu, persepsi de Gaulle berubah dan malah ia mengatakan, "Saya baru saja bertemu dengan orang paling cerdas di muka bumi ini dan dia adalah Soekarno." Nah, adapun hal ini sehubungan dengan kekaguman de Gaulle atas wawasan Soekarno yang sedemikian luas serta kepandaiannya berbicara dalam bahasa Prancis. John F. Kennedy. Sebenarnya tidak ada yang tahu betul bagaimana cara mantan Presiden Amerika Serikat ini menunjukkan kekagumannya terhadap sosok Soekarno. Yang pasti sejarah mencatat bahwa mantan Presiden ke-35 tersebut juga pernah takluk kepada Soekarno meski pernah ada masalah di antara keduanya. Ya, pernah dalam satu waktu John F. Kennedy mendukung pemberontakan di beberapa wilayah Indonesia.
Namun terlepas dari itu, pada tahun 1961 saat berkunjung ke Amerika Serikat, Soekarno membujuk John F. Kennedy agar mau memberikan helikopter guna merebut Irian Barat dari tangan Belanda. Setibanya di Gedung Putih, Presiden Kennedy membuka pembicaraan. Nota percakapan antara Kennedy dan Soekarno termuat dalam arsip Foreign Relations of the United States 1961 sampai 1963, volume 13. Southeast Asia, dokumen nomor 172. Tahukah kalian apa yang terjadi setelahnya? Ya, misi Soekarno berhasil. Sampai-sampai Kennedy telah menjadwalkan kunjungan balik ke Indonesia. Sayang, ia lebih dahulu tewas karena tertembak. Mahathir Mohamad. Mahathir Mohamad sepertinya tak mau ketinggalan untuk turut membicarakan Soekarno. Melalui momen penerimaan penghargaan The Star of Sukarno di Jakarta 2015 lalu, mantan Perdana Menteri Malaysia tersebut secara terbuka menyampaikan kekagumannya terhadap Presiden pertama Republik Indonesia itu. Dikatakannya bahwa Soekarno adalah tokoh penting yang kuat dan pemersatu. Mahathir bahkan menyebut bahwa Soekarno adalah salah satu tokoh negarawan tersukses yang pernah ada, tidak hanya menyatukan berbagai suku dalam wilayah yang luas, tapi juga jasanya dalam menciptakan terobosan pemikiran tokoh-tokoh dunia melalui konferensi Asia Afrika dahulu. Penting untuk diketahui bahwa penghargaan The Star of Sukarno diberikan sebagai apresiasi terhadap tokoh-tokoh besar dunia. Selain Mahathir, nama-nama lain seperti Fidel Alejandro Castro Ruz dari Kuba, Hugo Rafael Chavez Frias dari Bolivarian Republic of Venezuela, serta Kim Jong-un dari Korea Utara juga menerima penghargaan serupa. Fidel Castro. Jika kalian pernah mendengar tentang revolusi Kuba, tentu saja nama Fidel Castro tak asing bagi kalian. Ya, Castro adalah mantan presiden dan pemimpin Kuba yang ternyata juga menjadi pengagum Bung Karno. Kekaguman Castro bermula ketika ia membaca terjemahan dalam bahasa Inggris Indonesia menggugat pidato pembelaan Bung Karno di depan Landrat Bandung tahun 1931. Nah, sama seperti Nelson Mandela, risalah inilah yang kemudian dianggap Castro sejalan dengan revolusi yang dibutuhkan Kuba. Keduanya lalu saling mengunjungi. Soekarno yang lebih tua 25 tahun menjelaskan tentang revolusi dan Castro mendengarkan dengan saksama layaknya seorang murid. Saat berkunjung ke Kuba pada tanggal 13 Mei 1960, seperti ditulis dalam buku Soekarno Punya Cerita, warga Kuba berdiri di sepanjang jalan yang dilewati Soekarno lalu bersorak, "Viva Presiden Soekarno." Puncaknya pada tahun 2008, Soekarno hanya tinggal nama, sementara Castro berusia 80 tahun. Kuba merilis 2 perangko bergambar Soekarno, satu bersama Che Guevara dan satu yang lain tentu saja bersama Fidel Castro. Che Guevara. Sebelumnya telah dibahas mengenai perangko bergambar Soekarno dan Che Guevara di Kuba. Nah, pertanyaannya, siapakah Che Guevara dan bagaimana ia memiliki hubungan dengan Soekarno? Ya, mengenal Fidel Castro kurang lengkap rasanya tanpa mengikutkan nama pakar teori militer asal Argentina berhaulan Marxis Ernesto Guevara, lebih dikenal dengan nama Che Guevara. Faktanya, pejuang revolusi yang juga merupakan seorang dokter ini dikenal dunia ketika bersama dengan Fidel Castro membebaskan Kuba dari cengkraman junta militer Batista. Layaknya Castro, Che juga mengandaikan Soekarno sebagai guru, bahkan dirinya lah yang pertama kali berkunjung ke tanah air untuk selanjutnya mengajak Soekarno memenuhi undangan Fidel Castro. Dan benar saja, Oktober 1960, Bung Karno melawat ke Kuba. Sambutan hangat yang diterima Soekarno membuktikan betapa dirinya begitu dihargai. Terlebih ketika ia diberi kesempatan memaparkan konsep marhanisme, kemandirian di bidang ekonomi. Hebat sekali bukan? Itulah tadi sejumlah tokoh penting yang ternyata menyimpan kekaguman terhadap sosok Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno. Nah, bagaimana dengan kalian? Apakah kalian ikut kagum juga?